yang tidak terkendali dan ketidakmampuannya untuk menerima dirinya sendiri. Namun, ini juga menjadi kekuatan utamanya. Kemampuannya sebagai iblis sangat unik, yaitu bisa membelah dirinya sendiri menjadi beberapa sosok yang mewakili emosi negatif yang berbeda, seperti marah, sedih, takut, dan benci. Setiap sosok Han Tengu dikenal sebagai salah satu iblis bulan atas, tepatnya peringkat 4. Kisah asal-usul Han Tengu sangat tragis dan mencerminkan sifat pengecut dan ketakutannya yang mendalam, yang kemudian berkontribusi pada transformasinya menjadi iblis. Sebelum menjadi iblis, Han Tengu adalah seorang manusia yang hidup dalam ketakutan dan penuh dengan paranoia. Dia memiliki kepribadian yang sangat pengecut, sering merasa bersalah atas kejahatan-kejahatan yang dia lakukan, tapi selalu berusaha menyalahkan orang lain atau bahkan meyakini dirinya tidak bersalah. Han Tengu dikenal sebagai seorang pembunuh yang kejam. Dia seringkali melakukan pembunuhan tanpa alasan yang jelas dan tanpa penyesalan. Namun, setiap kali dia tertangkap, dia selalu berusaha untuk membela dirinya dengan mengklaim bahwa tangan atau kakinya yang melakukannya, bukan karena dirinya sendiri. Ketika akhirnya dia ditangkap oleh pihak berwenang, Han Tengu diadili dan divonis mati atas kejahatannya. Dalam kondisi ketakutan dan ketidakmampuannya menerima hukuman, Han Tengu mengklaim bahwa dia tidak bersalah dan mulai berteriak-teriak bahwa dia adalah korban dari dunia yang kejam. Pada saat inilah Kibutsuji Muzan menemukannya dan memutuskan untuk mengubahnya menjadi iblis karena dia memiliki potensi dalam kegilaannya yang mendalam. Setelah diubah menjadi iblis oleh Muzan, sifat pengecut dan paranoia Han Tengu menjadi semakin parah. Namun, ini juga menjadi kekuatan utamanya. Kemampuannya sebagai iblis sangat unik, yaitu bisa membelah dirinya sendiri menjadi beberapa sosok yang mewakili emosi negatif yang berbeda, seperti marah, sedih, takut, dan benci. Setiap sosok memiliki kekuatan dan kemampuan yang berbeda yang membuat Han Tengu menjadi musuh yang sangat sulit untuk dikalahkan. Han Tengu seringkali melarikan diri dari konfrontasi langsung dengan menggunakan teknik pembelahan ini yang memungkinkannya dia untuk menghindari serangan sambil tetap bisa menyerang musuh dari beberapa sudut. Ini sangat mencerminkan sifatnya yang pengecut, di mana dia selalu mencari cara untuk melarikan diri daripada menghadapi situasi secara langsung. Pertarungan melawan Han Tengu memperlihatkan betapa sulitnya untuk mengalahkannya karena kemampuan pembelahannya dan juga cara dia memanfaatkan emosi negatif untuk memperkuat dirinya. Tiap sosok yang muncul dari pembelahan Han Tengu memiliki kekuatan yang cukup besar sehingga membutuhkan upaya keras dari para pemburu iblis untuk bisa mengalahkannya. Kisah Han Tengu mencerminkan tema besar tentang bagaimana iblis bukan hanya makhluk yang kuat secara fisik, tetapi juga seringkali merupakan refleksi dari kelemahan dan dosa-dosa manusia. Han Tengu adalah contoh sempurna bagaimana ketakutan, paranoia, dan kegilaan bisa menjadi kekuatan destruktif ketika diberikan kekuatan yang luar biasa. Han Tengu memiliki kemampuan untuk membelah dirinya sendiri menjadi beberapa sosok yang mewakili berbagai emosi negatif. Setiap sosok ini memiliki nama dan kekuatan khusus yang berbeda. Berikut adalah nama-nama sosok tersebut dan kemampuan yang mereka miliki. Yang pertama, Sekido atau kemarahan. Sosok ini terlihat marah dengan ekspresi wajah yang selalu mengerut dan memiliki tanduk di kepalanya. Sekido memiliki kemampuan untuk mengendalikan petir dengan tongkatnya. Dia menggunakan serangan petir untuk menyerang musuhnya yang dikenal sangat cepat dan mematikan. Kemarahan yang tak terkendali dari Sekido membuatnya menjadi yang paling agresif di antara semua belahan Han Tengu. Yang kedua, Karaku atau kegembiraan. Karaku memiliki ekspresi wajah yang santai dan tersenyum dengan kipas besar di tangannya. Karaku menggunakan kipas raksasa untuk menciptakan angin kencang yang sangat kuat. Kekuatan anginnya cukup untuk menghancurkan bangunan dan menghempaskan musuh-musuhnya ke kejauhan. Kemampuannya ini mencerminkan kekuatannya yang santai namun destruktif. Yang ketiga, Aizetsu, kesedihan. Aizetsu selalu terlihat sedih dengan ekspresi wajah yang muram dan dia membawa tombak panjang. Aizetsu memiliki kemampuan untuk menggunakan tombaknya dalam serangan jarak jauh. Tombaknya dapat memperpanjang dan menembus lawan dengan sangat akurat. Kesedihan mendalam yang dimilikinya tercermin dalam cara dia bertarung, seolah-olah setiap serangan membawa beban emosional yang besar. Keempat, Urogi atau kesenangan. Urogi memiliki sayap seperti burung dan sering tertawa gembira. Urogi memiliki kemampuan untuk terbang dengan kecepatan tinggi dan menggunakan cakarnya untuk menyerang musuh dari udara. Kemampuan terbangnya memberinya mobilitas yang sangat tinggi dalam pertempuran dan dia sering menggunakan serangan udara untuk menebas musuhnya.
Yang kelima, Zohakuten atau gabungan dari keempatnya. Zohakuten adalah hasil gabungan dari Sekido, Karaku, Aizetsu, dan Urogi yang menciptakan sosok yang lebih kuat dan menakutkan dengan penampilan seperti dewa dengan banyak lengan dan wajah mengerikan. Zohakuten menggabungkan kekuatan dari keempat belahan tersebut dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan kayu, serta menciptakan serangan-serangan besar menggunakan elemen-elemen alam seperti pohon dan akar. Dia juga dapat menggunakan teknik petir Sekido, angin Karaku, tombak Aizetsu, dan kemampuan terbang Urogi dalam bentuk yang lebih kuat dan terkoordinasi. Yang keenam, Urami, inti dari Hantengu. Urami adalah bentuk asli Hantengu setelah pembelahan dirinya menjadi beberapa sosok. Dia sangat kecil, mirip dengan orang tua yang renta, dan seringkali bersembunyi. Urami tidak memiliki kekuatan ofensif yang signifikan dibandingkan dengan belahan lainnya. Namun, kemampuan terbesarnya adalah menyembunyikan dirinya sendiri dengan sangat baik dan berusaha melarikan diri dari bahaya. Dia adalah inti dari Hantengu, dan jika dia dihancurkan, seluruh belahan lainnya juga akan musnah. Keunikan Hantengu terletak pada kemampuannya untuk terus bertahan dengan cara membelah diri dan mengelabui musuh. Setiap belahan tidak hanya kuat secara individual, tetapi secara keseluruhan. Setelah menjadi iblis, Hantengu berperan penting dalam hierarki bulan atas, terutama karena kekuatan uniknya yang membuatnya sulit untuk dihadapi oleh pemburu iblis. Kemampuan Hantengu untuk membelah dirinya menjadi beberapa entitas yang berbeda, manifest dari ketakutannya yang mendalam dan keinginannya untuk melarikan diri dari tanggung jawab dan konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Hantengu muncul dalam arc Desa Pembuat Pedang, di mana dia dan Gyoko dikirim oleh Muzan untuk menghancurkan desa tersebut, yang merupakan tempat pembuat pedang Nichirin untuk para pemburu iblis. Desa ini adalah target penting karena keberhasilan misinya akan melemahkan kemampuan para pemburu iblis dalam memerangi iblis. Selama penyerangan, Hantengu menunjukkan kemampuan pembelahannya yang sangat kompleks ketika ditekan oleh musuh. Dia membelah dirinya menjadi beberapa entitas yang masing-masing mewakili emosi seperti kemarahan, kegembiraan, kesedihan, dan kesenangan. Setiap entitas memiliki kekuatan dan kemampuan yang unik, membuatnya sulit bagi pemburu iblis untuk mengalahkan Hantengu secara menyeluruh. Setiap kali salah satu dari entitas ini ditebas, mereka tidak sepenuhnya hancur, melainkan berubah menjadi sosok lain yang juga kuat. Proses ini mencerminkan cara Hantengu selalu berusaha melarikan diri dari kenyataan, menghindari tanggung jawab dan konsekuensinya, serta terus menyalahkan orang lain atau keadaan di sekitarnya atas nasibnya sendiri. Kekalahan Hantengu tidaklah mudah dan membutuhkan strategi serta kerjasama yang intens dari para pemburu iblis. Pada akhirnya, Hantengu dikalahkan ketika Tanjiro Kamado berhasil menemukan dan menghancurkan tubuh aslinya yang sangat kecil dan tersembunyi. Tubuh asli Hantengu mewakili ketakutannya yang paling mendalam dan tersembunyi sebagai bentuk pengecut dari dirinya yang selalu bersembunyi dari ancaman. Kekalahan Hantengu menandai salah satu kemenangan besar bagi para pemburu iblis dan memberikan mereka waktu untuk mempersiapkan diri melawan ancaman yang jauh lebih besar di masa depan. Namun, kisah Hantengu juga menjadi pengingat bahwa banyak iblis cerminan dari kejahatan dan kelemahan manusia yang diambil alih oleh kekuatan kegelapan. Hantengu sebagai karakter adalah simbol dari manusia yang tidak bisa menghadapi kenyataan dan terus-menerus melarikan diri dari tanggung jawab atas tindakannya. Transformasinya menjadi iblis adalah puncak dari ketakutannya yang tidak terkendali dan ketidakmampuannya untuk menerima dirinya sendiri. Dalam konteks yang lebih luas, kisah Hantengu memberikan pemahaman lebih dalam tentang tema moral dalam Kimetsu no Yaiba, yaitu bagaimana ketakutan dan dosa dapat mengubah seseorang menjadi sesuatu yang jauh lebih jahat daripada yang pernah mereka bayangkan. Hantengu, meskipun merupakan salah satu antagonis, menambahkan lapisan kompleksitas pada narasi dan menunjukkan bahwa dalam di dunia Kimetsu no Yaiba tidak ada kejahatan yang lahir tanpa sebab, dan setiap iblis memiliki asal-usul yang menyedihkan yang pada akhirnya membawa mereka kepada kehancuran diri sendiri. Itulah kisah tentang Hantengu.